Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajar Pembayun, NIM 2120007. Di sini saya akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kementerian Agama menafsirkan surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslim ada yang diperintahkan Rasulullah berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk duduk, atau mereka diperintahkan pergi dahulu, hendaklah mereka berdiri atau pergi, karena beliau ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang itu. Dari ayat ini dapat dipahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah agar mudah mendengar perkataan yang beliau sampaikan. Yang kedua, perintah untuk memberikan tempat kepada orang yang baru datang merupakan anjuran jika kemungkinan bisa dilakukan, untuk menimbulkan rasa persahabatan antara sesama yang hadir. Yang ketiga, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberi kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, orang-orang menghadiri suatu majelis, baik yang datang pada waktu yang tepat atau waktu yang lambat, selalu menjaga suasana yang baik, penuh persaudaraan dan saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaklah memenuhi tempat di muka, sehingga orang yang datang kemudian tidak perlu melangkahi atau mengganggu orang yang telah lebih dahulu hadir. Bagi orang yang terlambat datang, hendaklah rela dengan keadaan yang ditemuinya, seperti tidak mendapat tempat duduk. Yang kelima, dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu harus diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah kewajiban umat Islam untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu memiliki manfaat, antara lain dimudahkan dan dilapangkan urusan kita. Yang kedua, ditinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian syarat-syarat untuk menuntut ilmu, yang pertama beriman, yang kedua taat aturan atau taat perintah, yang ketiga bersabar, yang keempat saling berbagi atau tenggang rasa, dan yang kelima rendah hati. Nilai tauhid yang dapat kita dapat adalah Allah Maha teliti terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Maimunah, NIM 21212. Saya dari kelompok 1, Tafsir Tarbawi C. Saya akan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya dan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai-nilai pendidikan yang ada pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia membaca atau mempelajari, meneliti, dan sebagainya. Apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat atau qauliyah, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, alam semesta atau kauniyah. Membaca harus dengan namanya, artinya karena dia dan mengharapkan pertolongannya. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di antara yang telah Ia ciptakan adalah manusia, yang menunjukkan mulianya manusia itu dalam pandangannya. Allah menciptakan manusia itu dari alaqah atau zigot, yakni telur yang sudah terbuai sperma, yang sudah menempel di rahim ibu. Karena sudah menempel, maka zigot dapat berkembang menjadi manusia. Dengan demikian, asal-usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Tetapi kemudian ia menjadi manusia yang perkasa. Asal-usulnya itu juga labil. Zigot bisa tidak menempel di rahim atau bisa terlepas lagi dari rahim itu, sehingga pembentukan manusia terhenti prosesnya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak sombong dan ingkar, tetapi bersyukur dan patuh kepadanya, karena dengan kemahakuasaan Allah dan karunia Allah, ia bisa tercipta. Pada ayat ketiga, Allah meminta manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Bila Al-Quran atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu pemurah, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan pengetahuannya kepadanya dan akan memperkokoh imannya. Pada ayat keempat dan kelima, di antara bentuk kemurahan Allah adalah Ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahuinya. Artinya, ilmu itu akan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 2120003 dari kelas Tafsir Tarbawi C, akan membacakan surat At-Taubah ayat 122 beserta isi kandungan serta nilai-nilai pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Isi kandungannya, Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat.
sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi harus menuntut ilmu. Mendalami agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat, sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam serta mengamankan jalan dakwah Islamiyah. Sedang menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua macam lapisan masyarakat. Oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidak dapat dibenarkan bila ada orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Orang-orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan harus menjadi pelita dan pembimbing bagi umatnya. Ia harus menyebarluaskan ilmunya dan membimbing orang lain agar memiliki ilmu pengetahuan pula. Selain itu, ia sendiri juga harus mengamalkan ilmu-ilmunya agar menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang sekitarnya dalam ketaatan menjalankan peraturan dan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, setiap orang mukmin mempunyai 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nilai-nilai pendidikan dari surat At-Taubah ayat 122 ini, yaitu tujuan orang berilmu. Yang pertama, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua, mengamalkan ilmu dan menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, memberikan fatwa atau rujukan atas problematika masyarakat. Yang keempat, menjaga diri dan masyarakatnya agar terhindar dari kebodohan dan kehinaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.